Ini mengisahkan seorang gadis desa bernama Lira menemukan bahwa dirinya memiliki kekuatan yang tidak pernah dia sadari sebelumnya. Berbekal bakat sihir yang luar biasa, ia diterima di Akademi Bayangan, tempat para penyihir terbaik dilatih. Namun, sejak kedatangannya, Lira mulai merasakan sesuatu yang berbeda, seolah ada kekuatan asing yang bersemayam dalam dirinya, menunggu saat yang tepat untuk bangkit. Ketika serangkaian kejadian aneh mulai terjadi di Akademi, Lira dipaksa untuk menghadapi kenyataan bahwa dia bukanlah penyihir biasa. Dengan bantuan KL, seorang pemuda misterius yang menyimpan rahasia kelam, ia mulai menggali asal-usul kekuatannya. Namun, semakin dalam ia mencari jawaban, semakin banyak bahaya yang mengintainya. Guru-guru Akademi mulai curiga, dan ada bisikan bahwa Lira mungkin adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa membawa kehancuran atau kebangkitan bagi dunia sihir. Mari kita lanjut ke kisah lengkapnya. Di ujung dunia yang tersembunyi oleh kabut tebal, terdapat sebuah negeri yang dikenal sebagai Negeri Timur. Negeri ini tidak seperti tempat-tempat lain di dunia, karena seluruh penduduknya memiliki hubungan erat dengan sihir. Kabut yang menyelimuti wilayah itu bukan sekadar fenomena alam biasa, melainkan penghalang yang melindungi rahasia kuno yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Konon, siapapun yang memasuki negeri ini tanpa izin akan tersesat dalam bayang-bayang abadi, kehilangan jalan pulang selamanya. Di tengah-tengah negeri tersebut berdiri sebuah menara hitam yang menjulang tinggi ke langit, dikelilingi oleh hutan lebat yang dipenuhi makhluk-makhluk gaib. Menara itu adalah tempat tinggal penyihir dari Negeri Timur, seorang wanita yang telah hidup selama ratusan tahun, menjaga keseimbangan dunia magis. Dialah penjaga rahasia sihir kuno, seorang yang dipercaya mampu mengendalikan angin, air, tanah, dan api dengan satu jentikan jarinya. Namun, keberadaannya lebih sering menjadi legenda ketimbang kenyataan yang bisa dibuktikan oleh orang biasa. Tidak banyak yang mengetahui asal-usul penyihir ini. Beberapa mengatakan bahwa dia adalah anak seorang dewa yang dikutuk untuk hidup abadi di antara manusia. Ada pula yang percaya bahwa dia dulunya manusia biasa yang memperoleh kekuatan setelah menemukan kitab kegelapan, sebuah buku yang menyimpan ilmu sihir paling berbahaya. Kebenaran tentang dirinya terkubur dalam sejarah yang sudah lama dilupakan. Yang pasti, kehadirannya selalu dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa besar yang mengguncang Negeri Timur. Meskipun banyak orang takut padanya, ada juga yang memujanya sebagai Dewi Pelindung. Mereka percaya bahwa tanpa penyihir tersebut, Negeri Timur akan jatuh dalam kehancuran. Sebab, hanya dialah yang mampu mengendalikan energi magis yang mengalir di tanah ini. Dia adalah penjaga keseimbangan antara terang dan gelap, antara kekuatan penciptaan dan kehancuran. Jika dia lenyap, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada dunia mereka. Di balik kemegahan sihir yang melingkupinya, penyihir dari Negeri Timur menyimpan rahasia yang tidak diketahui siapapun. Dia jarang menampakkan diri kepada penduduk negeri, hanya sesekali muncul ketika dunia sedang berada di ambang bahaya. Namun, satu hal yang pasti, dia tidak abadi dalam arti yang sesungguhnya. Setiap 100 tahun sekali, kekuatannya akan melemah, dan dia harus menemukan pengganti sebelum hari itu tiba. Jika tidak, negeri ini akan kehilangan pelindungnya, dan keseimbangan yang telah dijaganya selama berabad-abad akan runtuh. Suatu hari, bintang-bintang di langit mulai meredup. Angin membawa bisikan yang mengerikan tentang datangnya kegelapan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penyihir itu, yang telah lama bersembunyi di menaranya, menyadari bahwa waktunya hampir habis. Dia harus menemukan pewarisnya sebelum kekuatan jahat menelan Negeri Timur ke dalam kehancuran yang tidak dapat diperbaiki. Dengan langkah mantap, dia meninggalkan menaranya, mengenakan jubah hitam yang berkibar diterpa angin malam. Matanya bersinar seperti bulan purnama, menatap jauh ke arah cakrawala yang mulai berwarna merah darah. Dia tahu bahwa perjalanan kali ini akan berbeda. Tidak ada jaminan bahwa dia akan kembali. Namun, takdir telah memanggilnya, dan dia tidak bisa menghindari perannya dalam kisah yang lebih besar dari dirinya sendiri. Di kejauhan, bayangan-bayangan mulai bergerak di dalam kegelapan. Sesuatu yang kuno dan berbahaya telah terbangun dari tidurnya. Para makhluk malam berbisik satu sama lain, menyadari bahwa dunia akan segera berubah. Penyihir dari Negeri Timur menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah ke depan, memasuki malam yang dipenuhi dengan rahasia dan bahaya. Di sebuah gua terpencil yang tersembunyi di balik air terjun berkilauan, terdapat sebuah dinding batu tempat para leluhur mengukir ramalan yang telah ada sejak zaman kuno.
Tak banyak yang mengetahui keberadaannya, kecuali mereka yang telah diinisiasi dalam ilmu sihir tertinggi. Tulisan-tulisan di dinding itu tidak seperti aksara biasa, huruf-hurufnya bersinar redup, hanya bisa terbaca oleh mereka yang memiliki mata yang telah disentuh oleh kekuatan magis. Di sanalah tercatat nubuat tentang kembalinya kegelapan yang akan menghancurkan negeri timur, sebuah peringatan yang telah lama diabaikan oleh mereka yang hidup dalam kenyamanan sihir. Penyihir dari negeri timur berdiri di depan ukiran kuno itu. Jari-jarinya yang kurus mengusap perlahan permukaan batu yang terasa dingin di bawah sentuhannya. Dia telah membaca ramalan ini berkali-kali selama hidupnya, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Cahaya yang biasanya menyelimuti aksara-aksara magis itu kini meredup, seolah-olah kehabisan energi. Itu pertanda bahwa waktu yang diramalkan semakin dekat, saat di mana keseimbangan dunia akan runtuh, dan sihir yang melindungi negeri timur akan melemah hingga titik yang tidak bisa diperbaiki. Dia menutup matanya, merasakan getaran dalam udara yang mulai berubah. Bayangan-bayangan hitam berkumpul di cakrawala, menandakan bahwa kekuatan jahat telah terbangun dari tidur panjangnya. Tidak ada lagi waktu untuk ragu atau menunggu. Dia harus menemukan pewarisnya secepat mungkin, seseorang yang cukup kuat untuk mengambil alih tanggung jawab sebagai pelindung negeri ini. Namun, mencari seorang pewaris bukanlah tugas yang mudah. Ilmu sihir bukan sekadar warisan yang bisa diberikan kepada sembarang orang. Hanya mereka yang memiliki jiwa yang selaras dengan energi magis yang dapat menerima takdir tersebut. Dia menghela napas panjang. Ingatannya melayang kembali ke masa lalu, ketika dia sendiri terpilih sebagai penyihir dari negeri timur. Dulu, dia hanyalah seorang gadis biasa yang tidak tahu apa-apa tentang kekuatan besar yang mengalir dalam dirinya. Namun, nasib membawanya ke jalan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Jalan yang penuh dengan kesepian, pengorbanan, dan tanggung jawab yang berat. Kini, dia harus melakukan hal yang sama kepada orang lain. Langit di atasnya mulai berubah warna, dari biru kehitaman menjadi merah darah. Itu adalah tanda pertama dari kebangkitan kegelapan. Para makhluk malam yang biasanya bersembunyi kini mulai muncul dari persembunyian mereka. Mata mereka berkilat di dalam kegelapan. Mereka tidak menyerang, tetapi mereka mengamati, seolah-olah menunggu sesuatu. Penyihir itu tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya dari yang pernah dia hadapi sebelumnya. Dengan satu gerakan tangannya, dia memanggil burung gagak hitamnya, satu-satunya sahabat setianya selama berabad-abad. Burung itu hinggap di bahunya. Matanya yang tajam memandang sang penyihir dengan penuh pengertian. Tanpa perlu berbicara, mereka saling memahami. Sang penyihir menghela napas, lalu berbisik, "Cari dia." Burung itu mengangguk kecil sebelum terbang ke langit yang semakin gelap. Sayapnya mengepak dengan kecepatan yang mustahil bagi burung biasa. Sementara itu, di sebuah desa kecil di tepi negeri timur, seorang gadis bermimpi tentang api yang membakar langit dan bayangan hitam yang menyelimuti dunia. Dia terbangun dengan jantung berdebar, keringat dingin membasahi dahinya. Sejak kecil, dia sering mengalami mimpi-mimpi aneh, tetapi tidak ada yang sejelas ini. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya, sesuatu yang berada di luar pemahamannya. Dia tidak menyadari bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Di kejauhan, burung gagak hitam terus terbang melintasi angin malam, membawa pesan dari penyihir negeri timur. Takdir telah berputar, dan roda sejarah kembali bergerak. Saat-saat yang telah dinubuatkan sejak ribuan tahun lalu akhirnya tiba. Dan di antara cahaya dan kegelapan, seorang pewaris akan segera ditemukan. Malam di desa kecil di tepi negeri timur terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah yang basah oleh embun. Di sebuah rumah sederhana yang terbuat dari kayu tua, seorang gadis duduk di ambang jendela, matanya menerawang jauh ke arah hutan yang gelap. Mimpi yang baru saja dialaminya masih terpatri jelas dalam benaknya. Api berkobar di langit, bayangan hitam yang bergerak seperti makhluk hidup, dan suara bisikan yang menggetarkan jiwanya. Ini bukan mimpi biasa. Ini adalah pertanda. Gadis itu bernama Lira. Sejak kecil, dia selalu merasa berbeda dari orang-orang di desanya. Dia bisa merasakan perubahan dalam angin sebelum badai datang, bisa mendengar bisikan pepohonan seolah mereka berbicara kepadanya, dan bisa melihat bayangan halus yang melayang di antara dunia nyata dan dunia gaib. Namun, tidak ada seorang pun yang mempercayainya. Mereka menganggapnya hanya sebagai gadis aneh dengan imajinasi yang terlalu liar. Ibunya bahkan pernah meminta seorang pendeta desa
untuk mengusir roh-roh yang mungkin menghantui pikirannya. Tetapi Lira tahu bahwa apa yang dia rasakan bukan sekadar hayalan. Ada sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang selalu berusaha bangkit, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengendalikannya. Dia sering mencoba melupakan perasaan itu, berusaha hidup seperti gadis-gadis lain di desanya, tetapi mimpi-mimpi itu selalu kembali, semakin jelas, semakin nyata. Seolah-olah ada kekuatan yang sedang mencoba menariknya ke arah yang tidak dia pahami. Malam itu, Lira tidak bisa tidur. Dia keluar dari rumahnya dengan hati-hati, melangkah perlahan melewati jalanan desa yang lengang. Kakinya membawanya ke hutan di tepi desa, tempat di mana dia sering menghabiskan waktu sendirian. Hutan itu memiliki ketenangan yang selalu menenangkannya, seolah-olah pepohonan di sana mengenalnya lebih baik daripada manusia. Tetapi malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih berat, dan suara-suara malam seakan menghilang, digantikan oleh keheningan yang tidak wajar. Saat dia berdiri di tengah hutan, angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat rambutnya berkibar liar. Dedaunan di sekitarnya bergemuruh, dan dari kegelapan malam, muncul seekor burung gagak hitam. Burung itu terbang mengitari kepalanya. Matanya bersinar dalam gelap, seolah sedang mengamati setiap gerakannya. Lira menatap burung itu dengan rasa penasaran. Tetapi sebelum dia bisa bereaksi lebih jauh, burung itu tiba-tiba menukik turun dan hinggap di bahunya. Saat itulah suara itu datang. Suara yang sama yang selalu dia dengar dalam mimpinya, tetapi kali ini lebih jelas, lebih nyata. Waktunya telah tiba. Bisik suara itu memenuhi pikirannya. Lira terkejut, tetapi dia tidak merasa takut. Entah mengapa, suara itu terasa familiar, seolah dia telah mendengarnya sepanjang hidupnya tetapi baru sekarang menyadarinya. Seketika, sesuatu dalam dirinya terbangun. Dia merasakan aliran energi yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya, seperti aliran sungai yang selama ini terhalang tiba-tiba menemukan jalannya. Tubuhnya terasa ringan, pikirannya menjadi lebih jernih, dan untuk pertama kalinya, dia mengerti apa yang selama ini berusaha disampaikan oleh mimpinya. Dia telah dipilih. Di kejauhan, penyihir dari negeri timur berdiri di puncak menaranya, menatap ke arah desa kecil di ujung cakrawala. Dia bisa merasakan perubahan dalam udara, bisa merasakan nyala api kecil yang baru saja menyala di kejauhan. Senyum tipis terukir di bibirnya. Akhirnya, pewarisnya telah ditemukan. Namun, ini baru permulaan. Perjalanan Lira masih panjang, dan bahaya yang mengintai jauh lebih besar dari yang pernah dia bayangkan. Malam itu, langit semakin gelap, tetapi di dalam kegelapan, sebuah cahaya kecil mulai bersinar. Takdir telah berputar, dan roda sejarah kembali bergerak. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya bagi Lira. Sejak pertemuannya dengan burung gagak hitam, hatinya terus dipenuhi oleh kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya, sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, tetapi dia belum bisa memahami apa itu. Langkah kakinya membawanya lebih dalam ke hutan, melewati pepohonan yang menjulang tinggi seperti penjaga kuno yang mengawasi perjalanannya. Udara malam yang dingin menusuk kulitnya, tetapi ada kehangatan aneh yang merambat dalam tubuhnya, sebuah energi yang baru saja dia sadari keberadaannya. Di antara bayang-bayang yang berayun lembut di bawah cahaya rembulan, suara bisikan kembali terdengar. Suara itu tidak berasal dari burung gagak atau makhluk lain di sekitarnya, tetapi dari dalam dirinya sendiri. "Kau telah dipanggil," suara itu berkata, "kali ini lebih jelas, lebih nyata. Langkah kakimu akan menuntunmu pada kebenaran. Tetapi apakah kau siap menerima takdirmu?" Lira berhenti sejenak. Napasnya memburu. Dia tidak mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi, tetapi satu hal yang pasti, tidak ada jalan untuk kembali. Dari kegelapan hutan, sebuah cahaya redup mulai muncul. Itu bukan cahaya dari bulan atau bintang, melainkan sesuatu yang lebih dalam, lebih kuno. Perlahan-lahan, cahaya itu membentuk sosok seorang wanita berjubah hitam yang berdiri dengan anggun di hadapannya. Wajah wanita itu hampir tidak bisa dilihat dengan jelas, tetapi sorot matanya membawa kekuatan yang tak terbantahkan. Lira tidak perlu bertanya siapa dia. Instingnya langsung memberitahunya bahwa dia sedang berdiri di hadapan penyihir dari negeri timur. "Lira," suara sang penyihir bergema di udara, tidak terlalu keras tetapi cukup untuk membuat bulu kuduk Lira berdiri. "Kau telah dipilih. Bukan olehku,
Tetapi oleh takdir yang lebih besar dari kita semua, kau memiliki kekuatan yang belum kau pahami, dan waktu semakin menipis. Jika kau tidak belajar mengendalikannya, dunia ini akan jatuh dalam kehancuran. Mata Lyra membelalak. Bagaimana mungkin dia, seorang gadis desa biasa, bisa memiliki kekuatan yang bisa menyelamatkan atau menghancurkan dunia? Aku tidak mengerti. Lyra menggeleng. Suaranya sedikit gemetar. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku hanyalah seorang gadis biasa. Penyihir itu tersenyum tipis, seolah sudah mendengar kata-kata itu berkali-kali sebelumnya. Tidak ada yang benar-benar biasa. Lyra, kau mungkin tidak menyadarinya, tetapi sihir telah mengalir dalam darahmu sejak kau dilahirkan. Kau telah melihat tanda-tandanya. Mimpi-mimpimu bukan sekadar mimpi, itu adalah panggilan dari takdir. Lyra menatap wanita itu dengan penuh kebingungan. Bagian dalam dirinya ingin menyangkalnya, ingin percaya bahwa semua ini hanyalah kebetulan. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa sang penyihir berkata jujur. Dia telah merasakan sesuatu dalam dirinya sejak kecil, sesuatu yang selalu dia coba abaikan tetapi tidak pernah benar-benar menghilang. Sekarang, semua itu mulai masuk akal, meskipun dia belum tahu apa yang harus dia lakukan dengan pengetahuan ini. Jika aku memang memiliki kekuatan, kata Lyra akhirnya, suaranya lebih mantap dari sebelumnya. Lalu apa yang harus kulakukan? Penyihir dari negeri timur mengangkat tangannya, dan seketika angin di sekitar mereka berputar dengan lembut, membawa suara-suara bisikan yang berasal dari dunia yang tidak terlihat. Belajar, jawabnya, dan memilih. Langit di atas mereka mulai berubah. Awan hitam berkumpul di cakrawala, tanda bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Penyihir itu menatapnya dengan penuh keseriusan. Kegelapan telah bangkit. Kau bisa memilih untuk mengabaikan panggilan ini dan kembali ke hidup lamamu, tetapi itu tidak akan bertahan lama. Atau kau bisa melangkah maju, menghadapi takdirmu, dan menjadi sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Lyra menelan ludah. Keputusan itu lebih berat dari yang dia bayangkan, tetapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa dia tidak bisa lari selamanya. Saat itu juga, dia membuat pilihan. Pilihan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam semakin larut, tetapi hati Lyra semakin gelisah. Kata-kata penyihir dari negeri timur masih bergema dalam pikirannya, mengalir seperti mantra yang sulit dihapus. Pilihan telah diberikan kepadanya. Tetap menjadi gadis desa biasa, atau melangkah menuju sesuatu yang belum pernah dia bayangkan sebelumnya. Namun, pilihan itu bukanlah sesuatu yang bisa diambil dengan mudah. Dia tahu bahwa setiap langkah yang dia ambil akan membawa konsekuensi yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Namun, jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang berbisik bahwa dia telah berada di jalur yang benar. Penyihir itu menatapnya dengan tenang. Matanya yang tajam seperti bisa melihat menembus jiwanya. Waktu kita tidak banyak, Lyra, katanya. Jika kau memilih untuk menerima takdir ini, kau harus mengikutiku sekarang. Tidak ada jalan untuk kembali. Lyra menarik napas dalam, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar keras. Keputusannya telah diambil, dan dia tidak akan mengingkarinya. Dengan suara yang hampir bergetar, dia berkata, "Aku siap." Tanpa sepatah kata pun, penyihir dari negeri timur berbalik dan mulai berjalan. Jubah hitamnya berkibar tertiup angin malam, menciptakan bayangan yang bergerak seperti ombak di bawah cahaya bulan. Lyra mengikuti di belakangnya. Kakinya melangkah ragu tetapi pasti. Hutan yang tadinya terasa familiar kini berubah menjadi sesuatu yang asing, seolah-olah dia sedang melewati gerbang menuju dunia lain. Pohon-pohon berbisik dalam bahasa yang tidak bisa dia pahami, dan tanah di bawahnya terasa lebih hangat, seakan-akan ada kehidupan yang tersembunyi di dalamnya. Perjalanan mereka membawa mereka ke sebuah bukit tinggi yang menghadap ke padang luas yang terbentang sejauh mata memandang. Namun, ada sesuatu yang berbeda dengan tempat ini. Udara di sekitarnya terasa lebih tebal, bergetar dengan energi yang tidak terlihat. Di tengah padang itu, terdapat sebuah gerbang batu besar yang dihiasi ukiran-ukiran kuno. Cahaya redup berkelap-kelip di celah-celahnya, seperti nyala api yang menunggu untuk dilepaskan. Gerbang ini adalah jalan menuju tempat di mana kau akan belajar mengendalikan kekuatanmu, kata sang penyihir. Namun, hanya mereka yang benar-benar memiliki darah sihir yang bisa melewatinya. Jika kau mencoba masuk tanpa kesiapan,
Gerbang ini akan menolaknya, dan kau tidak akan pernah bisa kembali. Lira menelan ludah. Ada ketakutan yang merayapi dirinya, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa mundur sekarang. Dengan langkah ragu, dia mendekati gerbang itu. Tangannya terulur. Jari-jarinya menyentuh permukaan batu yang terasa dingin dan keras. Seketika, sebuah cahaya merah menyala dari ukiran-ukiran kuno itu, menyebar seperti aliran listrik yang hidup. Lira tersentak, tetapi tidak menarik tangannya. Dia merasakan sesuatu mengalir ke dalam tubuhnya. Sesuatu yang bukan miliknya tetapi pada saat yang sama terasa seperti bagian dari dirinya sejak awal. Tiba-tiba, angin kencang berputar di sekitar mereka. Tanah bergetar, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari balik gerbang. Lira merasakan jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya, tetapi dia tidak menarik diri. Cahaya semakin terang, hingga akhirnya, dengan suara gemuruh yang menggetarkan bumi, gerbang itu terbuka. Di baliknya, terbentang dunia yang sama sekali berbeda dari yang pernah dia lihat sebelumnya. Pemandangan di balik gerbang membuat Lira terdiam. Langit di sana berwarna ungu gelap dengan bintang-bintang yang tampak lebih dekat daripada biasanya. Tanahnya terbuat dari bebatuan hitam yang bersinar samar, dan udara dipenuhi dengan aroma yang asing, perpaduan antara dupa dan sesuatu yang lebih kuno. Di kejauhan, terlihat menara-menara tinggi yang menjulang seperti tombak, dan sungai-sungai yang bercahaya mengalir di antara perbukitan yang menjulang. Lira menoleh ke penyihir dari negeri timur, yang kini menatapnya dengan ekspresi puas. "Kau berhasil," katanya. "Selamat datang di tanah para penyihir." Dengan langkah yang lebih mantap, Lira melangkah melewati gerbang. Dia tahu bahwa ini bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Perjalanannya baru saja dimulai. Udara di dunia baru ini terasa lebih berat dibandingkan di desa kecil yang selama ini Lira kenal. Setiap napas yang dia ambil terasa dipenuhi oleh energi yang bergetar, seakan udara itu sendiri memiliki kesadaran. Langkah kakinya menggema di antara batu-batu hitam yang bersinar samar, dan dia masih belum bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Menara-menara tinggi menjulang di kejauhan, berdiri dengan angkuh di bawah langit ungu yang dipenuhi bintang-bintang bercahaya aneh. Sungai-sungai bercahaya mengalir dengan tenang, dan di sekelilingnya, siluet makhluk-makhluk yang tak dikenal bergerak di dalam bayangan. Penyihir dari negeri timur melangkah dengan pasti, membimbingnya melewati jalan-jalan yang terasa lebih seperti labirin daripada rute yang jelas. Lira berusaha mengikuti tanpa bertanya, meskipun ada sejuta pertanyaan yang berkecamuk dalam pikirannya. Akhirnya, mereka tiba di sebuah bangunan besar yang tampak seperti istana kuno, dengan gerbang tinggi yang dihiasi simbol-simbol sihir yang bersinar dalam kegelapan. "Ini adalah Akademi Bayangan," kata penyihir itu tanpa menoleh. "Disinilah kau akan belajar. Kau harus melupakan semua yang kau ketahui tentang dunia lamamu. Hanya mereka yang bisa menyesuaikan diri yang akan bertahan." Gerbang besar itu terbuka dengan sendirinya, seolah-olah bangunan itu memiliki kehendak sendiri. Begitu mereka masuk, Lira langsung disambut oleh ruangan luas yang diterangi oleh lampu-lampu melayang. Dinding-dindingnya dipenuhi dengan rak-rak berisi buku-buku tebal yang tampak seperti telah berusia ratusan tahun. Di tengah ruangan, terdapat sebuah tangga spiral yang berkelok-kelok ke atas, menghubungkan berbagai lantai yang tampaknya tak berujung. Beberapa sosok berjubah hitam bergerak diam-diam. Mata mereka memancarkan cahaya aneh yang sulit diartikan. Lira merasakan bulu kuduknya berdiri. Tempat ini sangat berbeda dari apapun yang pernah dia bayangkan. Ada aura kekuatan yang mengalir di sekelilingnya, dan dia merasa kecil di tengah semua itu. Namun, di balik ketakutannya, ada rasa penasaran yang mulai tumbuh. Ini adalah tempat di mana dia akan belajar. Ini adalah tempat di mana dia akhirnya akan memahami siapa dirinya sebenarnya. Sang penyihir berhenti di depan sebuah ruangan besar dengan pintu kayu yang dihiasi simbol-simbol kuno. "Disinilah kau akan mulai," katanya. "Tempat ini tidak seperti sekolah di desamu. Tidak ada aturan yang melindungimu. Kau akan diuji, dan hanya mereka yang cukup kuat yang akan bertahan." Lira menelan ludah. Dia tidak tahu apa yang menunggunya di balik pintu itu, tetapi dia tahu bahwa dia tidak memiliki pilihan selain melangkah maju. Begitu pintu terbuka, dia langsung merasakan perubahan drastis dalam atmosfer. Ruangan itu dipenuhi oleh orang-orang muda dengan berbagai bentuk dan ukuran,
Masing-masing mengenakan jubah hitam yang serupa dengan yang dikenakan oleh penyihir dari negeri timur. Beberapa dari mereka melirik arahnya, sebagian dengan penasaran, sebagian lagi dengan tatapan meremehkan. Seorang pria tua dengan rambut putih panjang berdiri di tengah ruangan. Matanya tajam seperti elang yang mengamati buruannya. "Ini murid baru kita?" Suara pria tua itu terdengar seperti gemuruh petir yang jauh. Penyihir dari negeri timur mengangguk. "Namanya Lyra. Dia memiliki potensi." Pria tua itu mendekat, menatap Lyra dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Kita lihat seberapa besar potensimu," katanya. "Di tempat ini, kami tidak menerima kelemahan." Tanpa peringatan, dia mengangkat tangannya, dan seketika udara di sekitar Lyra berubah. Sebuah kekuatan tak terlihat menghantamnya, membuatnya tersentak ke belakang. Dia terjatuh ke lantai, merasakan tubuhnya seakan dihimpit oleh ribuan tangan tak terlihat. Nafasnya tersengal-sengal, dan untuk sesaat, dia merasa seolah akan mati. Namun, sesuatu di dalam dirinya tiba-tiba bangkit. Panas, cahaya, energi yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya mendesak keluar. Seketika, sebuah ledakan kecil terjadi di sekelilingnya. Kekuatan yang menghimpitnya lenyap, dan dia berdiri dengan napas terengah-engah. Mata pria tua itu menyipit, seolah dia baru saja melihat sesuatu yang tidak dia duga. Penyihir dari negeri timur tersenyum tipis. "Aku bilang dia memiliki potensi," katanya dengan suara penuh kemenangan. Pria tua itu terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk. "Baiklah," katanya. "Kita lihat seberapa jauh kau bisa bertahan di sini." Lyra menatap sekelilingnya, merasakan tatapan para murid lain yang kini tertuju padanya. Dia tahu bahwa ini baru permulaan. Dia telah melangkah ke dalam dunia yang tidak akan membiarkannya mundur. Perjalanannya sebagai seorang penyihir baru saja dimulai. Pagi pertama di Akademi Bayangan terasa berbeda dari segala sesuatu yang pernah dialami Lyra sebelumnya. Udara di dalam bangunan tua ini dipenuhi dengan energi sihir yang tak kasat mata, bergetar halus di sepanjang dinding-dinding batu yang dingin. Lampu-lampu melayang perlahan di udara, menerangi aula yang luas tempat para murid berkumpul. Wajah-wajah asing menyelidikinya dengan berbagai ekspresi, beberapa tertarik, beberapa penuh rasa ingin tahu, tetapi sebagian besar tampak meremehkan. Lyra tahu bahwa dirinya adalah pendatang baru di tempat ini, seorang gadis dari desa biasa yang kini harus membuktikan bahwa dia layak berdiri di antara mereka. Tak lama kemudian, seorang pria berjubah gelap dengan mata yang berkilauan tajam memasuki aula. Dia adalah Guru Zephyron, salah satu pengajar tertua di akademi, dan reputasinya sudah terkenal sebagai seseorang yang kejam dalam mendidik murid-muridnya. Langkahnya perlahan tetapi penuh kewibawaan, dan setiap orang yang berada di aula langsung membisu ketika dia mulai berbicara. "Hari ini," katanya dengan suara yang dalam dan bergema, "kalian akan menghadapi ujian pertama. Kalian mengira telah memasuki tempat belajar, tetapi Akademi Bayangan bukanlah sekadar sekolah. Ini adalah tempat pembuktian. Mereka yang lemah akan tersingkir, mereka yang kuat akan bertahan." Lyra merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Dia tidak tahu apa yang akan dihadapinya, tetapi dia bisa merasakan bahwa ini bukan sekadar ujian biasa. Guru Zephyron mengayunkan tangannya, dan seketika lantai aula mulai bergetar. Simbol-simbol sihir yang sebelumnya tersembunyi mulai menyala, membentuk pola yang berputar di sepanjang ruangan. Para murid bergeser gelisah, saling bertukar pandangan penuh kewaspadaan. "Tugas kalian sederhana," lanjut Guru Zephyron. "Di dalam ruangan ini, terdapat ilusi yang telah kami ciptakan. Kalian harus menghadapi ketakutan terbesar kalian sendiri. Tidak ada pedang, tidak ada perisai, tidak ada bantuan. Jika kalian berhasil mengatasi ketakutan itu, kalian akan dianggap layak untuk melanjutkan pelatihan. Jika tidak," dia berhenti sejenak, membiarkan kalimat itu menggantung di udara, "maka kalian akan gagal." Seketika, ruangan berubah. Dinding-dindingnya menghilang, dan Lyra mendapati dirinya berdiri di tengah hutan gelap yang asing. Suara-suara aneh bergema di kejauhan, seperti bisikan-bisikan yang berasal dari kegelapan. Dia mengedarkan pandangannya, tetapi semua murid lain telah lenyap. Dia sendirian. Sekejap kemudian, sesuatu bergerak di bayang-bayang pepohonan, sebuah siluet yang familiar, dan saat dia menyadari apa itu, napasnya tercekat. Sosok di hadapannya adalah ibunya.
Wajahnya sama seperti yang diingat Lira, tetapi ada sesuatu yang salah. Matanya kosong, bibirnya tersenyum dalam cara yang tidak manusiawi. Lira, suara itu bergema, tetapi terdengar menyeramkan, seperti berasal dari ribuan suara sekaligus. Kau seharusnya tidak ada di sini. Kau telah meninggalkan rumahmu. Kau telah mengkhianati darahmu sendiri. Lira merasakan tubuhnya gemetar. Ini tidak nyata, dia tahu itu. Tapi perasaan bersalah yang tiba-tiba menyelimutinya begitu kuat, seakan-akan dia benar-benar telah melakukan dosa yang tak terampuni. Apakah dia benar-benar telah meninggalkan keluarganya demi sesuatu yang tidak pasti? Apakah dia benar-benar layak berada di tempat ini? Namun, di saat ketakutan hampir menguasainya, sebuah suara lain berbisik di dalam kepalanya. Ini bukan kenyataan. Ini ujian. Kau harus bertahan. Lira menutup matanya sejenak, mengatur napasnya. Ketakutan ini bukan miliknya. Ini adalah sesuatu yang dipaksakan kepadanya. Sebuah ilusi yang dirancang untuk menghancurkan tekadnya. Jika dia ingin bertahan, dia harus melawannya. Dia membuka matanya kembali, dan kali ini, dia melihat sosok ibunya dengan lebih jelas. Tidak, itu bukan ibunya. Itu hanyalah bayangan. Sebuah kebohongan yang dirancang untuk membuatnya ragu. Dengan keberanian yang baru ditemukan, Lira melangkah maju, menatap sosok itu tanpa rasa takut. Kau bukan ibuku, katanya tegas. Kau hanyalah ilusi. Seketika, bayangan itu menjerit dan hancur menjadi kepingan cahaya. Hutan di sekelilingnya menghilang, dan dia kembali berada di aula Akademi Bayangan. Tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi dahinya, tetapi dia berhasil. Dia telah mengatasi ujiannya. Saat dia mengedarkan pandangan, dia melihat beberapa murid masih terjebak dalam ilusi mereka sendiri, berjuang melawan ketakutan yang mereka hadapi. Beberapa telah gagal. Tubuh mereka tergeletak di lantai tanpa kesadaran. Guru Zephyron menatapnya dengan mata yang tajam, tetapi kali ini ada sedikit rasa kagum dalam sorotannya. Menarik, katanya pelan. Sepertinya kau lebih kuat dari yang kukira. Lira mengatur napasnya. Ini baru awal, dan dia tahu ujian berikutnya akan lebih berat. Namun, untuk pertama kalinya, dia merasa yakin bahwa dia tidak akan menyerah. Malam menjelang di Akademi Bayangan, tetapi udara masih dipenuhi dengan sisa-sisa energi sihir dari ujian siang tadi. Langit di luar tetap berwarna ungu gelap dengan bintang-bintang yang tampak lebih dekat, seolah mengawasi mereka dari kejauhan. Lira duduk di tepi jendela kamarnya, pikirannya masih dipenuhi dengan apa yang telah terjadi. Dia berhasil melewati ujian pertama, tetapi itu hanyalah permulaan. Guru Zephyron telah memperingatkan bahwa ujian berikutnya akan lebih berat, dan mereka yang gagal tidak akan diberi kesempatan kedua. Dia melihat ke tangannya yang masih sedikit gemetar. Saat menghadapi ilusi, dia merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dirinya, sebuah kekuatan yang selama ini tersembunyi. Itu bukan sekadar keberanian. Itu adalah sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang selama ini menunggu untuk dibangkitkan. Namun, dia tidak tahu bagaimana cara mengendalikannya. Penyihir dari negeri timur pernah mengatakan bahwa kekuatan sejatinya akan muncul saat dia benar-benar membutuhkannya. Tetapi kapan saat itu akan datang? Suara ketukan pintu mengejutkannya. Dengan hati-hati, dia berdiri dan membukanya, mendapati seorang pemuda dengan rambut hitam panjang berdiri di depan kamarnya. Dia mengenakan jubah hitam yang sama seperti murid lainnya, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam cara dia membawa dirinya. Lebih percaya diri, lebih berbahaya. Namaku KL, katanya. Suaranya rendah tetapi tajam. Aku ingin berbicara denganmu. Lira mengerutkan kening. Tentang apa? KL menatapnya sejenak sebelum melangkah masuk tanpa diundang. Dia menutup pintu dengan perlahan, lalu menoleh ke arahnya. Aku melihat apa yang terjadi saat ujian tadi, katanya. Kau bukan murid biasa. Lira menegang. Apa maksudmu? KL menyilangkan tangannya. Aku telah berada di akademi ini lebih lama dari kebanyakan murid di sini. Aku tahu bagaimana ujian itu bekerja. Setiap orang menghadapi ketakutan terbesar mereka sendiri, dan sebagian besar dari mereka gagal karena tidak bisa menghadapinya. Tapi kau, dia berhenti sejenak. Matanya menatap Lira dengan tajam. Kau menghancurkannya.
Lira merasa dadanya sesak. Itu hanya kebetulan, katanya, meskipun dia sendiri tidak sepenuhnya yakin. KL tertawa kecil, tetapi tidak ada humor dalam suaranya. Tidak ada yang namanya kebetulan di tempat ini. Kau memiliki sesuatu yang bahkan kau sendiri belum sadari. Dan aku ingin tahu apa itu. Sebelum Lira sempat menjawab, ruangan tiba-tiba bergetar. Cahaya redup dari lampu-lampu melayang di langit-langit berkedip-kedip. Dan hawa dingin menyelimuti mereka. Sesuatu telah berubah. KL bergerak cepat, menarik Lira ke belakangnya dengan gerakan yang hampir naluriah. Tetap di belakangku, katanya pelan, tetapi penuh kewaspadaan. Dari sudut ruangan, bayangan mulai berkumpul, berputar seperti kabut pekat yang bergerak sendiri. Bentuknya berubah-ubah, kadang menyerupai manusia, kadang seperti makhluk lain yang tidak bisa diidentifikasi. Suara berbisik terdengar dari dalam bayangan. Suara yang bukan berasal dari dunia ini. Lira merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi instingnya mengatakan bahwa ini bukan bagian dari ujian. Sesuatu telah menembus perlindungan Akademi Bayangan. KL mengangkat tangannya, dan seketika api biru menyala di telapak tangannya. Ini bukan waktunya untuk ragu, katanya kepada Lira. Jika kau benar-benar seorang penyihir, tunjukkan sekarang. Lira menelan ludah. Dia tidak tahu bagaimana cara menggunakan kekuatannya, tetapi sesuatu di dalam dirinya mengatakan bahwa ini adalah saatnya. Dengan gemetar, dia mengangkat tangannya ke arah bayangan itu. Dia tidak tahu mantra apa yang harus diucapkan, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun, sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, sesuatu di dalam dirinya merespons. Cahaya merah menyala dari telapak tangannya, meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Bayangan itu berteriak tanpa suara, menggeliat sebelum akhirnya menghilang seperti asap yang tertiup angin. Ruangan kembali sunyi. KL menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Jadi, itu kekuatanmu, katanya pelan. Sekarang aku mengerti. Lira masih terengah-engah, tangannya gemetar. Dia baru saja menggunakan sihir, tanpa mantra, tanpa latihan. Itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak mungkin dilakukan. Tapi dia melakukannya. KL mendekatinya, menatapnya dengan mata yang penuh dengan sesuatu yang menyerupai kekaguman, atau mungkin kewaspadaan. Kau bukan murid biasa, katanya lagi. Dan itu berarti kau dalam bahaya. Lira menelan ludah. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi satu hal yang pasti, ini baru permulaan. Malam semakin larut di Akademi Bayangan, tetapi Lira sama sekali tidak bisa tidur. Apa yang baru saja terjadi di kamarnya mengguncang pikirannya dengan begitu hebat. Dia telah melepaskan kekuatan yang tidak pernah dia sadari sebelumnya, dan bahkan KL, yang tampaknya lebih berpengalaman, terkejut melihatnya. Namun, ada sesuatu dalam tatapan pemuda itu yang membuatnya gelisah. Apakah itu ketakutan, kekaguman, ataukah sesuatu yang lebih berbahaya? Di luar, angin berdesir melewati jendela, membawa suara-suara aneh dari pepohonan di luar akademi. Seolah ada sesuatu yang berbisik dari balik bayang-bayang. Sejak kecil, Lira telah diajarkan bahwa sihir adalah alat, bukan sesuatu yang hidup. Namun, di tempat ini, dia merasakan seolah kekuatan itu sendiri memiliki kehendak, mengawasi, dan menunggu saat yang tepat untuk menampakkan dirinya. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar di pintu kamarnya. Pikirannya langsung melayang pada KL. Tetapi saat dia membuka pintu, bukan pemuda itu yang berdiri di sana. Seorang wanita berjubah hitam dengan rambut perak panjang dan mata merah, seperti bara api menatapnya dengan tajam. Wajahnya dingin, seakan terbuat dari marmer, dan aura yang dipancarkannya begitu kuat hingga udara di sekeliling mereka terasa berat. Kau harus ikut denganku, kata wanita itu. Suaranya datar, tetapi penuh kewibawaan. Lira menelan ludah, tetapi dia tidak berani menolak. Dengan langkah ragu, dia mengikuti wanita itu menuruni lorong-lorong akademi yang kini tampak lebih gelap daripada sebelumnya. Tidak ada lampu-lampu melayang yang biasa menerangi jalan, hanya nyala merah samar dari simbol-simbol sihir di dinding yang berdenyut perlahan, seolah bernapas. Mereka tiba di depan sebuah pintu besar yang terbuat dari batu hitam berukir simbol-simbol kuno. Wanita itu menempelkan tangannya di permukaan pintu,
Dan simbol-simbol itu langsung menyala dengan cahaya keemasan sebelum pintu terbuka perlahan, mengungkapkan sebuah ruangan luas yang dipenuhi dengan cahaya lilin yang berkelap-kelip. Di dalam ruangan itu, duduklah beberapa sosok berjubah gelap. Mereka tidak bergerak, tetapi aura mereka begitu kuat hingga Lyra merasa hampir sulit bernapas. Di tengah ruangan, berdiri Guru Zephyron. Matanya menatapnya dengan ekspresi penuh perhitungan. "Lyra," katanya, suaranya bergema di dalam ruangan. "Kau telah menunjukkan sesuatu yang tidak biasa hari ini." Lyra tetap diam. Dia tahu bahwa ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini adalah pengadilan. "Kekuatan yang kau gunakan saat menghadapi bayangan tadi bukanlah sihir biasa," lanjut Zephyron. "Itu adalah sesuatu yang lebih tua, lebih liar, dan lebih berbahaya." Wanita berambut perak itu melangkah maju. Matanya berkilat tajam. "Dari mana kau mendapatkannya?" tanyanya. Suaranya sedingin es. Lyra menggeleng. Aku tidak tahu," jawabnya jujur. "Aku tidak melakukan apapun. Itu hanya terjadi." Para penyihir berjubah hitam saling berpandangan. Ada sesuatu dalam ekspresi mereka yang membuat Lyra merasa tidak nyaman. Seolah-olah mereka telah mencurigainya sejak awal. Guru Zephyron mendekatinya. Langkahnya perlahan tetapi penuh tekanan. "Ada dua kemungkinan," katanya. "Pertama, kau memiliki garis keturunan yang tidak kita ketahui, sesuatu yang berasal dari masa lalu yang telah lama kami lupakan." Dia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. "Atau, ada sesuatu yang telah memilihmu." Ruangan langsung menjadi lebih dingin. Lyra tidak mengerti apa yang dimaksud Zephyron, tetapi firasatnya mengatakan bahwa ini bukan sesuatu yang baik. Wanita berambut perak mendekatinya lebih dekat. Matanya menyala dengan cahaya yang aneh. "Jika sesuatu telah memilihmu, maka itu berarti kau bukan lagi hanya seorang murid di sini," katanya. "Kau adalah ancaman." Jantung Lyra berdegup kencang. "Ancaman?" ulangnya. Suaranya hampir berbisik. Zephyron mengangkat tangannya, menyuruh wanita itu untuk mundur. "Kita tidak boleh membuat keputusan tergesa-gesa," katanya. "Untuk saat ini, kita akan mengawasinya. Jika dia memang ancaman, kita akan bertindak sesuai." Lyra merasa darahnya membeku. Dia tahu apa yang dimaksud dengan bertindak sesuai. Jika mereka menganggapnya berbahaya, mereka tidak akan membiarkannya hidup. Setelah beberapa saat hening, Zephyron menghela napas panjang. "Kau boleh kembali ke kamarmu," katanya. "Tapi mulai sekarang, setiap langkahmu akan diawasi." Lyra mengangguk perlahan, lalu berbalik dan berjalan keluar dengan langkah kaku. Saat pintu besar itu tertutup di belakangnya, dia merasa seolah sebuah rantai tak terlihat telah melingkari lehernya. Kael menunggunya di ujung lorong. Wajahnya tetap dingin seperti biasa, tetapi ada kilatan kekhawatiran di matanya. "Mereka tidak percaya padamu," katanya pelan. Lyra menatapnya. Perasaan takut dan kebingungan memenuhi pikirannya. "Aku tidak tahu apa yang terjadi denganku," bisiknya. Kael menghela napas, lalu menatapnya tajam. "Kalau begitu, kita harus mencari tahu," katanya, "sebelum mereka melakukannya." Dan dengan itu, Lyra menyadari bahwa perjalanannya baru saja memasuki babak baru, babak yang jauh lebih berbahaya dari yang pernah dia bayangkan. Malam yang kelam menyelimuti Akademi Bayangan, tetapi di dalam dada Lyra, badai berkecamuk. Dia berjalan dengan cepat menyusuri lorong-lorong gelap, diikuti oleh Kael yang langkahnya senyap seperti bayangan. Pikiran Lyra masih dipenuhi dengan pertemuan rahasia yang baru saja terjadi. Mereka mengawasinya, mencurigainya, dan menganggapnya ancaman. Dia tahu bahwa jika mereka menemukan sesuatu yang tidak mereka inginkan, nyawanya bisa terancam. Kael menggenggam lengannya dengan erat, menghentikannya di persimpangan lorong. "Kita tidak bisa terus berjalan tanpa rencana," katanya, suaranya pelan tetapi tegas. "Mereka sudah menaruh mata-mata di sekelilingmu. Jika kita salah langkah, kita tidak akan punya kesempatan kedua." Lyra menarik napas dalam, berusaha mengendalikan emosinya. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" tanyanya. Kael menatapnya tajam, lalu melirik ke arah lorong yang gelap di sebelah kanan mereka. "Aku tahu satu tempat," katanya. "Tempat di mana kita bisa mencari jawaban tanpa diawasi."
Tanpa menunggu jawaban, Kael menariknya ke lorong tersebut. Lyra tidak bertanya lebih lanjut. Dia tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk ragu. Mereka berjalan dalam diam. Langkah mereka nyaris tidak terdengar di lantai batu yang dingin. Setelah beberapa menit, Kael berhenti di depan sebuah dinding besar yang tampak biasa saja. Dia mengangkat tangannya dan menggambar pola sihir di udara. Simbol-simbol bercahaya muncul di sepanjang dinding. Beberapa detik kemudian, batu-batu itu bergeser perlahan, membuka jalan menuju sebuah ruangan tersembunyi. Di dalamnya, terdapat sebuah altar kuno yang dipenuhi dengan gulungan-gulungan tua, kristal berkilauan, dan kitab-kitab tebal yang tertutup debu. Cahaya biru redup melayang-layang di udara, menciptakan suasana mistis yang menggetarkan jiwa. "Ini adalah perpustakaan bayangan," kata Kael, suaranya hampir berbisik. "Hanya sedikit orang yang tahu tempat ini ada, dan lebih sedikit lagi yang berani masuk ke dalamnya." Lyra melangkah masuk dengan hati-hati. Matanya terpaku pada buku-buku yang berjejer di rak-rak kayu tua. "Apa yang kita cari?" Kael berjalan ke salah satu rak dan menarik sebuah kitab tebal yang tampak lebih tua dari yang lain. Sampulnya hitam pekat, dengan simbol emas yang berkilauan samar di permukaannya. "Kita mencari kebenaran tentang kekuatanmu," katanya, lalu menyerahkan buku itu kepadanya. Lyra membuka buku itu dengan tangan gemetar. Halaman-halamannya dipenuhi dengan tulisan kuno yang sulit dibaca, tetapi matanya tertarik pada sebuah bagian yang ditandai dengan tinta merah. Ketika kegelapan dan cahaya bersatu, akan lahir penyihir yang membawa kehancuran atau kebangkitan. Kekuatan ini bukan berasal dari dunia manusia, tetapi dari kekuatan yang lebih tua, lebih kuno, lebih kuat. Ia tidak bisa dikendalikan. Ia memilih sendiri tuannya. Jantung Lyra berdetak lebih cepat. Dia menatap Kael dengan mata penuh kebingungan. "Apa maksudnya?" Kael menghela napas panjang. "Itu berarti kekuatan yang kau miliki bukan berasal dari pelatihan, bukan dari darah keluargamu," katanya. "Itu berasal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan itu berarti," dia menelan ludah sebelum melanjutkan, "kau mungkin satu-satunya dari jenismu." Lyra merasakan dadanya semakin sesak. Selama ini dia berpikir bahwa dirinya hanyalah seorang gadis desa yang kebetulan memiliki bakat sihir. Tapi ternyata, dia adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Perpustakaan bergetar, debu jatuh dari langit-langit, dan suara langkah kaki terdengar semakin mendekat. "Mereka tahu kita ada di sini," kata Kael, matanya berkilat waspada. Lyra menutup buku itu dengan cepat, tetapi sebelum dia sempat bergerak, pintu batu di belakang mereka terbuka dengan paksa. Di ambang pintu, berdiri guru Zephyron. Wajahnya penuh dengan kegelapan dan kemarahan. "Kalian telah melewati batas," katanya, suaranya menggelegar seperti petir. "Aku seharusnya sudah menduga bahwa kau akan mencari jawaban yang seharusnya tidak pernah kau temukan." Kael bergerak cepat, membentuk lingkaran api di sekeliling mereka untuk menghalangi Zephyron. Tetapi penyihir tua itu hanya tersenyum tipis sebelum mengangkat tangannya dan memadamkan api itu dalam sekejap. "Kau tidak bisa melawanku, Kael," katanya. "Dan kau, Lyra, kau tidak tahu siapa dirimu sebenarnya." Lyra menggenggam kitab hitam itu erat-erat. Dia bisa merasakan sesuatu bangkit di dalam dirinya, sesuatu yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Cahaya merah samar mulai berdenyut di tangannya, dan udara di sekelilingnya bergetar. Zephyron menatapnya dengan mata yang penuh kehati-hatian. "Jangan lakukan ini," katanya pelan. "Jika kau membangkitkan kekuatan itu, kau tidak akan bisa kembali." Lyra menatapnya tajam. "Aku tidak pernah benar-benar memiliki pilihan, bukan?" Dan saat kata-kata itu meluncur dari bibirnya, kekuatan itu meledak dari tubuhnya. Cahaya merah memenuhi ruangan, membakar rak-rak kayu, meledakkan altar batu, dan mengguncang seluruh akademi. Suara gemuruh menggema ke seluruh penjuru, dan Lyra bisa merasakan kesadarannya memudar. Sebelum semuanya menjadi gelap, dia hanya bisa mendengar satu suara yang berbisik di dalam kepalanya. "Kau telah dipilih, dan takdirmu telah dimulai."